Namaku Raka, dan aku adalah pria yang biasa-biasa saja. Aku tidak kaya raya, juga bukan seorang yang punya nama besar, tapi hidupku tenang dan cukup bahagia. Aku menikah dengan seorang wanita yang selama ini aku pikir adalah belahan jiwaku, Dinda. Kami sudah menikah selama 5 tahun, dan selama itu hidup kami berjalan dengan baik. Aku bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor kecil, dan Dinda membuka usaha catering rumahan. Kami tidak punya banyak uang, tapi kami selalu saling mendukung. Setiap hari aku bangun pagi-pagi untuk pergi ke kantor, sementara Dinda sibuk di dapur mempersiapkan pesanan cateringnya. Kehidupan kami mungkin terlihat biasa saja bagi orang lain, tapi bagiku, itu adalah kehidupan yang ideal. Aku mencintai Dinda, dan aku selalu berpikir dia mencintaiku dengan cara yang sama. Namun, ternyata aku salah. Ternyata, cinta yang kuanggap kuat itu tidak lebih dari fata morgana. Dinda, wanita yang selalu kupercaya menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang pada akhirnya menghancurkan hidup kami. Awalnya, aku tidak pernah berpikir buruk tentang Dinda. Dia selalu tampak sibuk dengan pekerjaannya, selalu pulang tepat waktu, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, beberapa bulan terakhir, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Dinda mulai sering keluar rumah di malam hari dengan alasan bertemu dengan klien. Dia sering terlihat lebih sibuk dari biasanya, dan aku mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam cara dia memperlakukanku. Dia tidak lagi sehangat dulu. Saat kami makan malam bersama, dia sering lebih banyak menatap ponselnya daripada berbicara denganku. Ketika kutanya, dia selalu menjawab dengan tenang, "Ini soal pekerjaan, sayang. Banyak pesanan yang harus diurus." Aku mencoba untuk mempercayainya. Selama 5 tahun pernikahan, aku tidak pernah memiliki alasan untuk meragukannya. Tapi kecurigaanku semakin besar setiap kali Dinda keluar malam dengan alasan yang sama. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak tahu apa itu. Setiap kali aku mencoba bertanya lebih lanjut, Dinda selalu punya jawaban yang membuatku merasa bodoh karena meragukannya. Pada suatu malam, rasa curigaku memuncak. Dinda pergi lagi dengan alasan mengantarkan pesanan catering. Tapi kali ini aku merasa ada sesuatu yang lebih. Naluriku mengatakan bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikannya. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Dengan rasa bersalah yang menyesak di dadaku, aku mengambil motor dan mengikuti Dinda dari kejauhan. Perjalanan itu terasa begitu panjang, meskipun sebenarnya hanya beberapa kilometer dari rumah kami. Dinda berhenti di sebuah rumah di pinggir kota yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia tidak mengantar catering seperti yang dikatakannya. Sebaliknya, dia masuk ke dalam rumah itu dengan cepat, tanpa ragu. Hatiku berdetak kencang, rasa takut dan marah bercampur jadi satu. Aku menunggu di luar rumah, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Setengah jam berlalu, dan Dinda belum keluar. Aku tahu, apapun yang sedang terjadi di dalam rumah itu bukan tentang pekerjaannya. Ketika akhirnya Dinda keluar, dia tidak sendirian. Seorang pria yang tidak kukenal mengantarnya sampai pintu, dan mereka berpelukan sebelum Dinda kembali ke mobil. Pelukan itu adalah bukti yang cukup bagiku. Duniaku seketika hancur. Wanita yang selama ini kucintai telah mengkhianatiku. Aku tidak langsung mengkonfrontasi Dinda malam itu. Aku terlalu hancur, terlalu marah untuk berpikir jernih. Aku pulang lebih dulu, menunggu dia di rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ketika Dinda pulang, dia tampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku mengajaknya bicara. "Dinda, siapa pria itu?" Tanyaku dengan suara bergetar, menahan amarah yang meluap-luap di dadaku. Dinda tampak terkejut, tapi dia cepat menguasai diri. "Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Jawabnya dengan nada defensif. "Aku tidak mau mendengar kebohongan lagi. Aku mengikutimu tadi malam, aku melihat semuanya." Wajah Dinda seketika pucat. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Raka, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Tapi aku tidak bisa lagi mendengar penjelasan apapun. Pengkhianatan ini terlalu menyakitkan. Dan malam itu, semua rahasia Dinda terbongkar. Tetangga kami mendengar pertengkaran kami, dan berita perselingkuhannya menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, seluruh lingkungan sudah tahu bahwa Dinda telah mengkhianatiku. Keesokan harinya, hal yang paling memalukan dalam hidupku terjadi. Warga mulai berkerumun di depan rumah. Mereka membawa spanduk dan poster mengutuk Dinda atas perbuatannya. Mereka berteriak-teriak, menuntut agar Dinda keluar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini bukan sekadar masalah pribadi lagi.
Ini sudah menjadi skandal yang melibatkan seluruh warga. Dinda tidak bisa bersembunyi lagi. Dia keluar dengan wajah yang dipenuhi rasa malu, tapi warga tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Mereka mengaraknya keliling kompleks, meneriakkan kata-kata yang menyakitkan. Aku hanya bisa berdiri di depan rumah, menyaksikan dengan hati yang remuk. Perempuan yang dulu kucintai kini menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Setelah hari itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Dinda meninggalkan rumah, dan kami berpisah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Aku kehilangan segalanya, istriku, kehormatanku, bahkan rasa percaya diriku. Orang-orang di sekitar masih membicarakan kejadian itu, dan setiap kali aku keluar rumah, aku bisa merasakan tatapan kasihan dan bisikan-bisikan di belakangku. Aku masih tidak bisa memahami bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. 5 tahun pernikahan kami, semua kenangan yang telah kami bangun bersama, kini hancur hanya karena pengkhianatan. Aku terus bertanya-tanya, di mana aku salah? Mengapa Dinda melakukan ini padaku? Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Selama beberapa minggu setelah kejadian itu, aku merasa hampa. Aku tidak tahu bagaimana menjalani hidup tanpa Dinda. Meskipun dia telah mengkhianatiku, bagian dari diriku masih mencintainya, masih merindukan kehadirannya di rumah. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan aku mulai bangkit. Aku mulai menyadari bahwa hidup tidak berhenti meskipun dunia terasa runtuh. Aku belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta berakhir bahagia. Kadang, orang yang paling kita percayai bisa menjadi yang paling menyakiti kita. Aku memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di dindingnya. Aku butuh awal yang baru, tempat di mana aku bisa membangun kembali hidupku tanpa bayang-bayang Dinda dan skandal yang menghancurkan itu. Meninggalkan lingkungan lama dan memulai dari nol bukanlah hal yang mudah, tapi aku tahu itu adalah satu-satunya jalan. Di tempat yang baru, aku mulai menjalani hidup tanpa terlalu memikirkan masa lalu. Aku bekerja lebih keras, bertemu dengan orang-orang baru, dan perlahan-lahan mulai menyembuhkan luka di hatiku. Kini, ketika aku melihat kembali semua yang telah terjadi, aku sadar bahwa peristiwa itu, meskipun sangat menyakitkan, telah mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Kepercayaan dan komitmen adalah fondasi yang lebih penting. Aku juga belajar bahwa tidak ada gunanya berlarut-larut dalam rasa sakit. Hidup ini terlalu singkat untuk terus meratapi kesalahan orang lain. Aku telah memilih untuk memaafkan, bukan karena Dinda pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Meski pengkhianatan itu meninggalkan bekas luka yang dalam, aku yakin bahwa aku akan bisa menjalani hidup yang lebih baik. Luka itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, tapi aku tidak akan membiarkannya menghalangiku untuk menemukan kebahagiaan di masa depan.